Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milinda Agustiana, mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada mata kuliah Agribisnis Pangan dan Non-Pangan, saya akan membahas terkait bab yaitu Agribisnis Komoditas Tebu. Yaitu saya akan menjabarkan terkait potensi tebu yang ada di Indonesia, di mana pada potensi tebu saat ini yaitu mengalami sebuah kenaikan yaitu sebesar 8,27%. Nah, berdasarkan yaitu perkebunan rakyat, perkebunan besar negara, dan perkebunan besar swasta, di sini ternyata perkebunan yang paling digunakan untuk sebuah lokasi tebu yaitu untuk perkebunan rakyat, di mana pada perkebunan besar negara, perkebunan besar swasta masih berada di posisi terendah. Selanjutnya yaitu terkait pertumbuhan produksi 10 tahun ke depan, di mana yaitu pada tahun 2010 produksi tebu yaitu sangat menurun. Namun ketika dilihat berdasarkan Outlook 2019 bahwa terdapat sebuah kenaikan yang cukup signifikan, yaitu antara 10 tahun terakhir sampai pada tahun 2019, di mana di sini terdapat sebuah kenaikan yaitu 2,45 juta ton produksi. Selanjutnya yaitu dilihat sebuah proyeksi yang memiliki potensi atau peluang besar di tahun mendatang. Di sini terlihat sebuah proyeksi yaitu pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Di sini produksi berdasarkan ekspor, impor, konsumsi domestik, jumlah penduduk, dan konsumsi per kapita. Di sini sudah terlihat jelas bahwa proyeksi potensi tebu ke depan memiliki peluang atau bagus terhadap negara Indonesia. Selanjutnya yaitu terkait kondisi existing. Kondisi existing saat ini di Indonesia yaitu berpengaruh pada ketersediaan gula, di mana antara potensi tebu yang saat ini masih aman-aman saja, namun pada produksi atau pabrik gula mengalami sebuah kendala. Jadi antara potensi tebu dan produksi atau pabrik gula itu tidak balance, dan ada sebuah kendala dari hal tersebut. Dan untuk keadaan atau kondisi yang sesuai dengan produksi tebu yaitu untuk lahan yang dari segi lahannya yaitu dari lahan yang gembur, potensi tebu itu bisa saja. Kemudian ke problematika komoditas tebu. Di Indonesia terkait problematika atau permasalahan yang saat ini terdapat pada tebu yaitu yang pertama penyediaan dan keterbatasan lahan. Yang tadi saya jelaskan itu terkait lahan itu hanya beberapa saja, yaitu tidak menyeluruh di seluruh Indonesia. Kemudian yang poin kedua yaitu pembiayaan dan permodalan petani. Saat ini mungkin dari beberapa petani gencar untuk ingin memproduksi sebuah tebu, tetapi dari segi permodalan petani saat ini cukup minim atau tidak memiliki semacam modal untuk memproduksi tebu. Yang ketiga yaitu teknis budidaya. Petani saat ini minim akan beberapa teknis terkait bagaimana sih produksi tebu yang bisa menghasilkan sebuah tebu yang nantinya banyak atau kualitasnya baik. Nah, dari situ, dari permasalahan tersebut seharusnya kan ada sebuah kayak penyuluhan dari beberapa kayak kelompok tani atau dari beberapa penyuluh. Dan poin keempat yaitu penanganan panen dan pasca panen, di mana tebu itu berbeda dari beberapa komoditas yang lain seperti kayak jagung, padi, di mana penyimpanan seperti jagung dan padi itu bisa lama, sedangkan tebu sekali panen itu harus segera atau dijual kepada pemasok. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebijakan terkait pemerintah. Nah, setelah adanya permasalahan, berarti ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Yang pertama yaitu kebijakan secara on-farm, yaitu deregulasi penyediaan lahan, di mana yang dimaksud deregulasi itu kayak peraturan ulang terkait penyediaan lahan. Yang kedua, pemanfaatan lahan perhiptani. Jadi kayak pemanfaatan lahan itu bisa sesuai porsinya, kayak
untuk padi, untuk jagung, dan tebu. Jadi sesuai dengan komoditas yang sesuai. Kemudian yang ketiga itu peningkatan produksi dan produktivitas areal PJS existing, terutama pembangunan kebun benih. Jadi kayak semisal jika ada suatu permasalahan dari pertumbuhan tebu, kita bisa menyediakan kayak pembibitan unggul terkait potensi tebu yang bisa memiliki peluang untuk petani. Selanjutnya yaitu kebijakan secara on farm, yaitu pertama itu kebijakan industri gula satu pintu, yaitu ini terkait produksi atau pabrik. Yang kedua itu stabilisasi harga gula. Yang ketiga pengembangan riset dan teknologi. Kayak pengembangan riset itu penelitian terlebih dahulu terkait apa sih permasalahan yang mendominan terkait tebu. Kemudian pemantapan SDM dan penguatan kelembagaan petani, pengembangan industri hilir, lalu pengendalian impor secara bertahap, lalu peningkatan pasar ekspor industri hilir berbasis tebu. Jadi tebu itu diupayakan untuk tidak stagnan di daerah kita sendiri, tetapi di Indonesia bisa melakukan ekspor. Mungkin hanya ini terkait agribisnis komoditas tebu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.